Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan untuk dapat berjumpa kembali di dalam majelis yang berbarakah insya Allah, yakni program rutin kajian intensif basis kelas tatap muka membaca kitab Arab Gundul yang nantinya akan diampu langsung oleh pembina basis guru kita Al Ustadz Biat Nasriga Hafidhullah Ta'ala. Dan insya Allah di pagi hari ini akan memasuki pertemuan yang ke-107 dan sebagaimana yang telah kami sampaikan pekan lalu bahwasanya kajian ini adalah kajian interaktif di mana nantinya keaktifan dari masing-masing peserta akan sangat diharapkan dan insya Allah masih membahas dari matan kitabut ilmi yang nantinya akan disampaikan oleh Ustadz dan nampaknya Ustadz sudah hadir. Anda akan coba sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kabarnya belum aktif nih kayaknya Ustaz. Iya, nanti. Nah, Teh, gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah khair. Teh, alhamdulillah karena Ustaz sudah hadir dan alhamdulillah suara beliau juga sudah sangat jelas. Kami persilakan pada beliau untuk menyampaikan materinya. Tafadhol Ustaz. Baik, syukran jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka praktek membaca dan memahami serta mengi'rab kitab Arab Gundul. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan contoh kedua yang disampaikan oleh Syekh tentang apa? Masih ingat? Keutamaan pemahaman, ya. Bahwa penuntut ilmu tersebut mesti memahami apa maksud dari Allah dan Rasulnya. Karena bisa saja dalilnya benar, dalilnya sahih, tetapi pemahamannya yang tidak sahih. Pada permisalan pertama, penulis atau Syekh Ibnu Utsaimin memberikan permisalan dari ayat bahwa pemahaman itu adalah sesuatu yang lebih istimewa dibandingkan ilmu. Allah ceritakan bahwa ada kasus pada zaman Nabi Daud dan anaknya Sulaiman. Ketika terjadi perselisihan tentang kambing dari kaumnya yang merusak tanaman atau pohon anggur yang hampir berbuah. Ketika itu Nabi Daud memberikan keputusan bahwa pemilik kambing mesti mengganti pemilik kebun anggur dengan kambing-kambingnya. Lalu Allah berikan pemahaman kepada Nabi Sulaiman
Yang mana keputusan Nabi Sulaiman lebih bijak dan lebih hikmah, yaitu pemilik kambing meminjamkan kambingnya kepada pemilik kebun anggur, sehingga pemilik kebun anggur tersebut dapat menghasilkan dari kambing-kambing tersebut. Misalkan susu kambing, ya, atau kotoran kambing bisa jadi pupuk, atau misalkan kambingnya punya anak, anaknya bisa diambil. Nah, sementara itu pemilik kambing harus memperbaiki kebun anggur yang telah dirusak tersebut sampai kebun anggur itu kembali seperti semula. Ketika kebun anggur tersebut telah sampai seperti semula, maka kambing-kambing tersebut dikembalikan kepada pemiliknya. Dan kebun anggur bisa dinikmati keuntungannya kembali oleh pemilik kebun anggur. Jadi kita lihat di sini Allah berikan pemahaman terhadap suatu kasus dan penyelesaiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keputusan Nabi Daud sebelumnya, yaitu kambing tersebut diserahkan atau diganti sebagai pengganti dari kerusakan tersebut, maka pemilik kambing tentunya tidak akan punya modal lagi, habis kambingnya. Tapi dengan solusi yang diberikan oleh Nabi Sulaiman, pemilik kambing akan mendapatkan kambingnya kembali ketika kebun anggurnya telah diperbaiki olehnya. Inilah keutamaan dari pemahaman. Allah sebutkan fafahamnaha Sulaiman. Allah berikan pemahaman kepada Nabi Sulaiman. Tetapi keduanya tetap Allah berikan hikmah dan ilmu. Wa kullan ataina hukman wa ilman. Keduanya, Nabi Daud dan Sulaiman, tetap Allah berikan hikmah dan ilmu. Hanya Sulaiman lebih paham. Di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa pemahaman itu lebih istimewa, ya, dari hikmah dan ilmu. Kemudian permisalan kedua yang akan kita bahas pada pertemuan ini, ya, yang mana permisalan ini adalah permisalan contoh kasus pentingnya pemahaman. Tidak sekedar kita mengetahui dalil kemudian langsung kita amalkan, tetapi kita mesti mengkombinasikan, menggabungkan antar dalil-dalil. Ya, ini contoh dari Syekh Ibnu Utsaimin yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Baik, siapa yang ingin mencoba membaca? Anak Ustaz. Siapa dulu nih? Pak Marlis. Nah, Ustaz. Tafadhal. Bismillah. Qala mu'allif rahimahullahu al-mithalu tsani idza kana indaka wi'aani ahaduhuma fihi ma'u sakhinin dafi'in. Ma'un ya. Ma'un. Ma'un Ma'u. sakhin Ma'un sakhinun sakhinun dafi'un. 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 Wal akharu fihi ma'un baridun qarisun. Wal faslu syita'i. Faja'u rajulun Faja, faja'u faja, faja, bukan fu. faja'a Faja. faja'a rajulun yuridul iktisala minal janamati. Faqala ba'dun nasi al Ba, afdalu bentar. Faqala ba'du ba'du. Ya bukan ba'du. ba'dus ba'dun nasi al afdalu antas takhdima al ma'a wal al barida. Ya. Wa dzalika li anna ma'a
ma'al barida fihi masyaqqatun. Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya wa yarfa'u bihil darajati. Qalu bala ya Rasulallahi. Qala isbahul wudu'i alal makarih. Al hadithu. Yakni isbahul wudu'i fil ayyamil bardi fa'idas fa'ida asbaghta fa'idha baghtal wudu'a fa'idha asbaghtal wudu'a bil ma'il baridi kana afdalu min antusbigo bil ma'id dafi'i munasibi li tabi'atil jawi farrojulu afta bi anna ya betul. Bi anna istikhdama istikhdamal ma'i baridi afdalu wa istadalla betul. Ma'il baridi afdalu wa istadalla bil hadithi wastadalla bil hadisi sabiqi. sabiq. aja ya. Sekarang yang menerjemahkan. Siapa yang menerjemahkan? Ada yang menerjemahkan? Ana boleh Ustaz? Boleh. Nyoba Ustaz. Ana Ustaz? Ya, tafadhol. Contoh yang kedua, apabila kamu memiliki dua bejana, salah satunya diisi air yang hangat dan yang lainnya diisi air yang dingin. Ya. Musim panas di musim panas dan musim adalah dan musimnya adalah musim panas. Musim dingin. Musim dingin. Maka seorang laki-laki jika ingin mandi wajib, maka kemudian ada seorang lelaki ingin mandi wajib. Lalu sebagian manusia berkata yang paling utama adalah menggunakan air dingin. Karena air dingin memiliki sesuatu yang tidak menyenangkan, memiliki masyaqqah kan. Masyaqqah saja. Ada masyaqqah di dalamnya. Masyaqqah itu kesulitan ya. Kesulitan. Karena Nabi SAW bersabda, maukah kalian aku tunjukkan kepada apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa dan mengangkat derajat. Maka mereka berkata, ya Rasulullah. Rasulullah bersabda, menyempurnakan wudu di atas kesulitan. Dalam keadaan sulit yang tidak menyenangkan. Yakni menyempurnakan wudu di hari-hari yang dingin, di waktu yang dingin. Maka apabila kamu berwudu menggunakan air yang dingin, itu lebih utama daripada menyempurnakan dengan menggunakan air yang hangat yang sesuai dengan keadaan cuaca, keadaan suhu. Maka seorang laki-laki yang lebih muda, Farrojulu bukan lebih muda, afta itu berfatwa. Berfatwa Ustaz ya. Maka
lelaki tersebut Lelaki itu berfatwa menggunakan lebih utama menggunakan air yang dingin. berfatwa dengan menggunakan Air air yang dingin lebih dingin utama. lebih utama. Yang Dan dan ditunjukkan kepada hadis yang telah dia berlalu. mengambil dalil, istadalla itu mengambil dalil Dengan hadis yang telah berlalu, yang di atas. dengan hadis yang telah berlalu. Hadisnya mana? Yang ala adullukum ala ma Ya. yahumullahu. Paham nggak kira-kira sampai di sini? Antum, Insyaallah. Pak Marlis. Insyaallah Coba Ustaz. dengan bahasa antum sendiri. Insyaallah. Coba dengan bahasa antum sendiri. Maknai dari paragraf ini. Ya kalau kita seandainya beliau mencontohkan kalau ada dua keadaan gitu Ustaz ya, dingin dengan yang panas, maka yang lebih utama itu menggunakan air dingin sesuai dengan dalil. Terus, apa benar seperti itu fatwanya? Yang ana pahami Ya, sepertinya itu tidak yang akan Ustaz. dibahas oleh Syekh. Ini Iya, contoh kasus yang salah yang disampaikan oleh Syekh. iya betul. Contoh kasus yang salah ketika ada orang yang berfatwa, kita mesti menggunakan air dingin. Ya. Pada saat itu musim dingin nih, musim dingin sudahlah dingin. Kemudian ada pilihan air hangat atau air dingin. Maka lebih utama katanya air dingin. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda bahwa ketika kita menyempurnakan wudhu dalam keadaan tidak menyenangkan, ya, isbagul wudhu alal makarih, ini kan menyempurnakan wudhu dalam keadaan tidak menyenangkan. Kita menggunakan air dingin di musim dingin itu menyenangkan tidak? Tidak. Tidak menyenangkan. Sudahlah musim dingin, tambah lagi kita wudhu menggunakan air dingin. Maka itu alal makarih, dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Maka apa pahala yang Allah berikan? Allah akan menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat. Jadi mesti menggunakan air dingin. Itu fatwanya. Padahal pemahaman seperti itu salah. Ya. Pemahamannya salah. Ilmunya benar, bahwa memang benar ada hadis yang menyatakan seperti ini. Nah, bagaimana salahnya itu? Nanti akan dijelaskan oleh Syekh Utsaimin, ya, yang akan kita bahas berikutnya. Ya, seperti itu. Jadi Anda ulangi lagi terjemahannya. Contoh yang kedua, jika kamu memiliki dua wadah, dua baskom, ada air panas, ada air dingin. Nah, kalau sekarang kan ada di hotel misalkannya, kita di Madinah musim dingin. Itu kan ada shower. Shower itu bisa disetting dingin, bisa disetting panas. Nah, seperti itulah. Bisa kita pilih antara panas dan dingin. Dan pada saat itu musim dingin. Kemudian kita ingin mandi janabah. Ya, mandi. Maka mana yang utama? Ya, ada seorang yang berfatwa yang lebih utama itu engkau menggunakan air dingin ketika engkau ingin mandi junub tersebut. Karena air dingin itu padanya ada masyaqqah, ya, ada kesulitan. Kita sulit menggunakan air dingin tersebut. Kedinginan kita dibuatnya. Artinya ada masyaqqah, ada kesulitan di situ. Dan sesuai dengan sabda Nabi SAW bahwa ketika menyempurnakan wudhu, maka Allah akan menghapus dosa-dosa kita dan mengangkat derajat. Maka jika engkau berwudhu, kata orang tersebut, dengan air dingin, maka dia lebih utama daripada engkau menggunakan air yang hangat. Ya. Orang tersebut berfatwa dengan menggunakan air dingin. Itu lebih afdol. Dan dia mengambil dalil dari hadis yang ini ya. Ala adullukum alama yamhullah. Sebenarnya kita mesti membaca secara keseluruhan ya. Karena
Sampai di sini ini belum selesai. Tapi intinya seperti itu Ana bilang. Jadi bahwa pemahaman ini adalah pemahaman yang salah dari seorang yang berfatwa menggunakan dalil yang sahih. Dalilnya benar, ilmunya benar, tapi pemahamannya salah. Karena nanti akan dijelaskan oleh Syekh bahwa Allah itu menginginkan kemudahan, tidak menginginkan kesulitan. Ya. Baik, kita akan bahas cara mengi'rab. Al-misalu. Nah, kita lihat di sini al-misalu adalah isim atau fi'il? Isim. Jelas isim ya, karena diawali oleh al. Alif lam. Isim di awal kalimat namanya apa? Mubtada. Mubtada. Mubtada itu i'rabnya apa? Marfu. Ya, rofa ya. Kalau ditanya i'rab, rofa, nasab, jar. Rafa. Tapi isimnya isim marfu. Ya, i'rabnya rofa. Ya. Maka tandanya dhammah. Kenapa dhammah? Karena rofa itu bisa aja wawu ya, bisa apa lagi? Karena Dhammah isim muqaddarah, bisa alif. Kenapa dia karena dhammah? isim Karena karena isim 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 mufrad. isim mufrad. mufrad. Ya, isim mufrad. Isim mufrad itu tandanya dhammah. Cara mengirobnya mubtadaun marfu'un, mubtada yang rafa, mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu Ad-dhammatu zahirah. Zohiro. Dhammahnya zahirah. Karena ada dhammah itu yang muqaddarah. Nah, seperti ini nanti as-sani. Ya. As-sani itu sebagai apa? Na'tun. Na'tun. Na'tun li al-misal. Na'tun bagi al-misal. Wan na'tu tabi'ahu fi raf'i. Na'at itu mengikuti dalam hal rafa'nya. Ya. Wa alamatu raf'ihi Dhammatun zohiro. Dhammatun dhammah muqaddaratun. Daroh muqaddarah. muqaddar. Zohiro. Kenapa dia dhammah muqaddarah? Alasannya apa? Listiqal. Lisikol. Karena bagi lisan Arab Sulit. sulit untuk mengatakan iu. Afaniyu. Berat mengucapkan iu. Iya, iu itu berat bagi lisan Arab. Asani. Ya. Al-misalus sani. Jadi tandanya ini adalah dhammah muqaddarah. Ya. Tapi tidak disebutkan di sini ya. Tidak disebutkan dhammahnya sehingga dibacanya hanya as-sani. Al-misalus sani, bukan al-misalu as-saniu. Kalau iya bisa ya. Tadi Afan salah. Kalau iya misalkan dia sebagai i'rabnya sebagai nasab, i'rabnya nasab, maka bisa asaniyah ya. Yang tidak bisa tuh iyu dan iyi. Iyu dan iyi. Jadi kalau jar itu kasroh muqaddarah. Tapi kalau nasab fathah zahirah. Al-misalus sani. Jadi di sini belum ada khobarnya ya. Belum ada khobarnya. Mana khobar dari al-misal? Jumlah Ustaz. Jumlah Jumlah setelahnya. idza kana indaka. Ini jumlah al-jumlatu fi mahalli raf'i khabaril mubtada ya. Jadi jumlah ini jumlah ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Fi'liyah. Fi'liyah. Fi'liyah, ada kana ya. Kita lihat kana. Al-jumlatu fi mahalli Raf'in khobarul mubtada. raf'i khabari mubtada. Al-mubtada. Ya, khobari mubtada. Karena khobar itu ada khobar kana, ada khobar inna ya, ada khobar mubtada. Di al-jumlatu fi mahalli raf'i khobari mubtada. Jumlahnya
idza kana indaka wi'aan dan seterusnya itu merupakan khobarnya yang merupakan permisalan yang diberikan ya atau permisalan kedua ini ya. Idza itu apa? Harfu syar. Ya, bukan huruf ya, tapi isim Oh, syarat. isim syar. Isim Ismu syar. syartin. Ya. Dia ismu syartin kemudian dia juga mudhaf ilaih. Ya. Mudhaf. Bukan mudhaf. Mudhaf ilaihnya kalimat setelahnya. Jadi dia ini ismu syartin wa huwa mudhaf. Ya, wa huwa mudhaf. Mudhaf ilaihnya adalah kalimat setelahnya, yaitu kana indaka wi'aan. Ini jumlah kana ini adalah fi mahalli jar mudhaf ilaih. Apa Karena Ustaz nanya? Nanya langsung saja ya Bu ya, silakan. Nah, ya. Ini kan seingat saya gitu menentukan jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah itu kan tergantung apa yang ada di awal jumlahnya kan. Apabila awal jumlahnya itu isim berarti jumlah ismiyah. Apabila awal jumlahnya itu fi'il berarti jumlah fi'liyah. Nah, ini kan awalnya iza. Nah, iza itu isim kan meskipun isim ya. syartin gitu. Kenapa bukan dikatakan jumlah ismiyah gitu? Kenapa kita kategorikan jumlah fi'liyah? Hanya karena ada kana, padahal kan sebelum kana ada iza gitu yang merupakan isim begitu. Ya, kalau apa namanya jumlah ismiyah itu awalnya itu mubtada. Ya. Isim yang seperti itu. Kalau ini kan jumlah syartiyah ya, jumlah syartiyah. Jadi dilihat dari setelahnya, setelah isim syarat tersebut apa. Oh begitu, oh iya. Ya paham Ustaz. Dan setelah iza itu harus fi'il. Oh iya, iya. Berarti ini jumlah fi'liyah ya. Iya. Dia seperti halnya dia zorof ya Bu ya. Iza itu zorof. Zorof atau huruf jar itu dia tidak dianggap di depan, ya, dia di setelahnya. Iza itu zorof apa? Zorof zaman kah ya? zaman, ya artinya ketika. Ya, oh iya ya. Kemudian kana ini isim atau fi'il? Fi'il apa namanya? Fi'il mangkus. Naqis. Naqis ya. Fi'il naqis itu artinya kurang. Kenapa dikatakan kurang? Karena dia tidak ada fa'ilnya. Tapi adanya apa? Isim kana. Isim kana. Ya. Kalau fi'il itu kan kalau fi'il tam, setiap fi'il ada fa'il. Adapun kana tidak ada fa'il. Yang ada adalah isim kana. Isim kananya ada yang mana? Indaka. Wi'aan ya. Wi'aan itu adalah isim kana. Muakhar. Ya. Mana khobarnya? Indaka. Nah, indaka ini zorof ya. Zorof zaman atau makan? Makan. Zorof makan. Jika kamu ada dua bejana, indaka itu artinya kamu punya di sisimu. Ya. Di sisimu ada dua bejana atau dua baskom, dua wadah. Ya. Ini wi'aan ini isim apa? Isim musanna. Ya. Tanda rofaknya adalah Alif. alif. Ya.
tanda rofa isim musanna adalah alif. Nah, cara mengi'rabnya ismu kana marfu'un Mufun. wa Wa alamat alamatu rafihi al-alifu. al-alifu li'annahu Musanna. ismul musanna. Ya, li'annahu musanna bisa jadi. Li'annahu musanna. Oh, nggak pakai isi Mas. Bisa juga ismul musanna. Ismul. Isim musanna. Ya. Wi'a'ani. Nah, kemudian ahaduhuma ini sebagai apa? Kenapa dia di ahaduhuma atau salah? Nah, harusnya ahadihima atau ahadahuma. Mana yang benar? Ahaduhuma. Nah, Sebagai Kalau mubtada. ahaduhuma Naktun. sebagai apa? Naktun. Naktun kurang Mubtada. tepat. Mubtada. Yang lebih tepat dia mubtada. Ya. Tapi dia termasuk dalam na'at. Ya. Na'atnya yang mana? Na'atnya adalah jumlah. Jumlah ini ahaduhuma fihi ma'un sakhin ini, jumlah yang dalam kurung ini adalah na'at bagi Wi'aan. betul. Na'at bagi wi'aan. Ini macet. Ya. Na'at bagi wi'aan. Wi'aan itu adalah isim nakirah ya. Jumlah setelah isim nakirah adalah sebagai Naat. na'at. Tapi kalau jumlah itu setelah isim ma'rifah Hal. hal. Nah, kalau na'at bagaimana terjemahannya? Yang. Yang, betul. Dua wadah yang salah satunya ada air Hangat. sakhin. Sakhin ini biasanya panas ya. Dafi ini yang hangat. Ya, kira-kira hangat lah ya. Kemudian yang lainnya baridun qaris ya. Barid itu dingin, sejuk ya. Qaris itu dingin ya, sama ya. Jadi ada dua wadah atau ada dua pilihan ya, seperti shower itu bisa kita pilih air dingin atau bisa kita pilih air hangat. Tadi ahaduhuma sebagai mubtada. Khobarnya mana? Ma'un. Khobarnya Mana? fihi. Kalau fihi saja belum lengkap. Fihi ma'un sakhinun gitu. Ya, betul. Jumlah ya. Berbentuk Jumlah jumlah. jar. Fihi ma'un dafi'un. Fihi ma'un sakhin dafi'un. Jadi jumlah ini yang dalam kurung ini lagi, yang baru lagi, anak kalimat. Atau bisa dikatakan cucu kalimat lah ya. Tadi kan induk kalimatnya idza kana indaka wi'aan. Nah, kemudian ada anak kalimat ahaduhuma fihi ma'un sakhin. Yang mana anak kalimat ini adalah na'at dari wi'aan. Nah, kemudian ada cucu kalimatnya. Cucunya itu fihi ma'un sakhinun dafi'un. Nah, cucu kalimat ini sebagai khobar dari Mubtada ahaduhuma. betul, dari ahaduhuma. Ya. Ahaduhuma fihi ma'un sakhinun dafi'un. Ya. Kemudian wa di sini wa apa? Atfun, ataf. Harfun atof. Ya. Atofnya menghubungkan antara apa dan apa? Al-akhir dengan ahaduma. Oh. Ya, al-akhir dan ahaduhuma. Ya. Atau jumlah ini ya, jumlah dan jumlah. Jumlah ahaduhuma fi ma'un dafi'un sakhin dafi'un, dan jumlah wal akharu fihi ma'un baridun qaris. Jadi dia menghubungkan jumlah dan jumlah.
Jadi atofnya, huruf atof tersebut menghubungkan jumlah sebelumnya dan jumlah setelahnya. Sehingga al-akharu ini sebagai apa di sini? Kalau kita i'rab satu-satu. Al-akharu Ma'tufun. mubtada. Oh, tidak lagi. Jadi karena dia mengatofkan jumlah dan jumlah, sehingga ini jumlah ini ya. Al-akharu ini jumlah. Jumlah sampai qaris. Ya. Jumlah tersebut maktuf kepada ahaduhuma fihi ma'un sakhinun dafi. Sehingga al-akhar ini adalah mubtada. Ya. Betul. Yang maktufnya yang mana tadi? Ini kan huruf atof wanya. Yang maktufnya mana? Jumlah. Jumlah. Jumlah Al-akharu ya, fihi. bukan al-akharunya, tapi jumlah. Paham? Jumlah. Ya, dari al-akhir sampai Sampai qaris. qaris. Nah, itu adalah maktufnya. Ya. Jadi al-akharu saja itu bukan maktuf tapi mubtada. Ya. Khobarnya mana? Khobar dari al-akharu. Fihi ma'un baridun. Nah, qarisun. fihi ma'un baridun qarisun. Gitu. Jadi dari fihi ini sampai qarisun itu adalah khobar dari al-akharu. Akhar. Gitu ya. Apa kalimatnya sudah sempurna? Sampai sini sudah sempurna belum? Belum. Belum. Ada tambahan lagi wal faslu. Wanya di sini apa nih? Atof. Hah? Lebih tepatnya apa nih? Bukan Istisna. Pemulaan Ustaz. Kalau Istisna. atof dia lebih tepatnya hal ya. Dia menjelaskan dan Oh. musim itu dalam keadaan musim dingin. Ya, jadi Wow, wau halia halia. Ustaz ya. Halia. Ya. Nah, tapi di sini tetap jumlahnya jumlah ismiyah ya. Iya. Jumlah ismiyah yang mana ini sebagai mubtada ya, khabarnya Faslu syita'i. faslu ya. Faslu. Yang mana ini mudhaf dan setelahnya mudhaf ilaih. Gitu. Sampai di sini sudah lengkap belum maknanya? Belum, Ustaz. Kenapa belum? Jawab syaratnya belum ada. Ada Mana jawab faja'ah. syaratnya? Faja'ah. Saja. Jawab. Jawab syaratnya faja'a. Iya. Kan belum selesai Faqala cerita. ba'dun nas al-afdal Nah, dzalika li'anna. Oh, la, Ustaz. Iza kana Ada indaka kan? faja'a rajulun. Faja'a ini lebih tepatnya huruf atof ya. Kemudian lelaki datang ingin mandi janabah. Ya. Kemudian faqala. Fa di sinilah mungkin ya yang fa jawab ya. Faqala. Betul nggak? Idza kana indaka wi'aan ahaduhuma dan seterusnya, kemudian faqala ba'dun nas. Ketika engkau memiliki ini maka sebagian orang mengatakan. Jadi faqalanya itu adalah fa jawab dari ida. Faja'anya berarti Faja'a di sini adalah fa Banyak atof. atof ya. Kemudian datang seorang lelaki. Lebih tepatnya mana kira-kira? Faja'a atau faqala? Pasnya fakola jawabnya Ustaz. Yang mana lebih tepat kira-kira? Fakola. Kenapa tidak faja'a? Masih gantung kalimatnya. Masih gantung. Ya. Baru kemudian faqala ba'dun nas. Maka
sebagian orang mengatakan lebih utama engkau menggunakan air dingin. Jadi kalau sampai di sini saja masih gantung, ya faja'a rajulun yuridul iktisal minal janabah. Kemudian kenapa memangnya? Kan pasti bertanya seperti itu. Baru jelaslah setelah faqala ba'dun nas dan seterusnya. Ya. Jadi fa jawab dari idza yang di depan ini adalah pada faqala. Ini adalah alfa rabithah lil jawab. Rabithah itu menghubung ya. Lil jawab, bagi jawaban. Kalau fajaannya Pak Atop itu matufnya kemana, Ustaz? Ma'tufnya ke kana indaka. Kamu memiliki dua Iya, iya. dua wadah nih. Disodorkan dua baskom. Ya, ada air panas, ada air dingin. Ada dua nih. Kita sediakan dua baskom. Kemudian datang orang ingin mandi janabah. Oh iya. Itu. Mana yang lebih utama? Mana yang kita sodorkan? Nah, jawabannya faqala ba'dun nas Faqala ba'dun nas, maka sebagian orang tuh ada yang mengatakan al-afdalu lebih utama menggunakan air dingin. Nah, seperti itu. Faqala, qala di sini fi'il madhi. Ya, mabniun ala al-fathi. Setiap fi'il madhi selalu mabni. Fa'ilnya mana? Wal fa'ilu ba'dun nas ba'du fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi Ad-dhammah adh-dhahirah fi ad-dhammatu akhirih. zahiratu fi akhirih wa huwa mudhaf. Ba'du ini adalah mudhaf. An-nasi Mudhafan ilaih. Mudhafun ilaih. mudhaf ilaih. Nilai. Kalimat al-afdal an tastakhdima ini jumlah ini sebagai apa? Jumlahnya ya? Hal. Bukan. Kata Tahu? sebelumnya isim ini Ustaz, isim nakiro an-nasi. Bukan. Bukan hal. Sebagai apa? Al-afdal an tastakhdimal ma'al barid. Ini jumlah ini sebagai apa? Ada enggak kedudukannya? Maf'ul bih dari qala. Objeknya qala. Setiap qala itu objeknya adalah kalimat Jumlah. atau jumlah. Berkata. Apa yang dikatakannya? Yang dikatakannya ini. Gitu. Kita kalau kita ingin mencari maf'ulun bih seperti itu. Misalkan ada orang yang berkata, mereka berkata. Maka mencari maf'ul bihnya, apa yang dikatakannya, itulah maf'ul bihnya. Jadi maf'ul Berarti bihnya mana? pasti panjang Ustaz ya. Jumlah. Jumlah baru bentuk jumlah. Jumlah itu kalau jumlah ismiyah harus ada mubtada dan khobar. Kalau jumlah fi'liyah harus ada fi'il dan fa'il. Walaupun pendek, misalkan faqala kharaja Ahmad, ya. Ada fi'il dan fa'il, itu sudah jumlah. Jadi bisa panjang, bisa pendek, tergantung kalimatnya sederhana atau kalimatnya panjang. Ya. Yang penting ada mubtada, ini jumlah ismiyah harus ada mubtada dan ada khobarnya. Ya. Al-afdalu di sini sebagai apa? Mubtada. Mubtada ya, karena ini jumlah tadi kan. Al-afdal an tastakhdimal ma'al barid itu adalah jumlah. Nah, jumlah yang awalnya isim adalah jumlah ismiyah, yang mana di awalnya itu adalah mubtada. Mubtada. Jadi ini mubtada. Khobarnya mana? Jumlah antas takdimah. Ya, antas takhdima itu bukan jumlah, tapi masdar muawwal. Antas takhdima ini
bisa ditakwil menjadi istikhdamuka. Ya. Antastakhdima. An dan fiilnya ini adalah isimnya, bukan kalimat. Ini bisa ditakwil menjadi istikhdam. Karena ini masdar muawwal kan. Masdar dari tastakhdim itu adalah istikhdam. Istikhdamuka alma al-baridah. Seperti itu. Ya. Jadi mubtada'nya adalah afwan. Khobarnya adalah Antastakdimal ma'al barida. an dan fi'il setelahnya. Masdar muawwal. Ya. Masdar muawwal min an wa al-fi'li ba'daha fi mahalli raf'i khabari mubtada. Jadi antas takdimanya sebagai khobar. Ya. Yang mana an ini adalah an apa? An masdariyah namanya. An masdariyah yang menasabkan fi'il mudhari setelahnya. Ya, sehingga dibaca tastakhdima. Ya, tanda nasabnya adalah dengan fathah zahirah. Mana fa'il dari tastakhdima? Fa'ilnya mana? Muttasilun. Domirun mustatirun. Mustatirun ya, bukan muttasilun. Domirun mustatirun. Takdiruhu anta. Takdiruhu Anta. anta. Ya, takdirnya adalah anta. Artinya kamu menggunakan. Kamu menggunakan. Yang lebih utama adalah kamu menggunakan al-ma'a sebagai Maf'ulun bih. maf'ul bi. Al-barid sebagai Na'at. na'at. Jadi yang lebih utama kata sebagian orang tersebut, engkau menggunakan air yang dingin. Ya. Wadzalika, dan itu karena air yang dingin padanya ada masyaqqah. Kesulitan. Ya. Ini wa adalah waw atof, dan itu karena. Ya. Dan itu karena. Dan itu ini mubtada. Ya. Isim apa jenisnya? Isim apa? Isim isyarah. Isim isyarah. Cara mengirabnya bagaimana? Ismu isyaratin mabniyun ala fathi dalika ala fathi fi mahalli raf'in mubtada mahalli raf'i fi mahalli raf'i mubtada'in gitu. Mana khobarnya? Khobarnya berupa jumlah li'annal ma'al barid. Ya, li'annal ma'al barida fihi masyaqqah. Ya. Li'anna itu adalah saudaranya inna. Ya. Jadi menasabkan isimnya itu al-ma'a, dan Baridah. merofakkan khobarnya. Mana khobarnya? Masyaqqah. Lebih tepatnya mana? Fihi masyaqqah, ini jumlahnya ini yang khobar. Ya, jumlah fi mahalli raf'i khobari li'anna. Ya, ini khobar. Khobar li'anna. Jadi berupa jumlah. Yang mana jumlah ini ada khobar
muqaddam dan mubtada muakhar. For ya. Paham sampai sini? Wadzalika li'annal ma'a, al-ma'nya sebagai isim li'anna. Mana khabarnya? Khabarnya fihi masyaqqah. Ya. Yang mana di dalam khabar li'anna ini ada khabar dan mubtada. Khobar Ya, dan khabar mubtada. muqaddam dan mubtada muakhar. Adapun al-barida sebagai Na'tun. na'ad, ya. Na'tun li al-ma'. Tabi'ahu fi an-nasbi. Dia mengikutinya dalam hal nasabnya. Wa alamatu nasbihi Al-Fathah al-Zahirah. al-fathah zahirah. Di anna nabiyya, karena Nabi SAW ini sama Nabi ya, Nabi ya sebagai isim Li'anna. isim li'anna. Isim li'an. Khabarnya mana? Jumlah kola. Qala, ya. Ini udah jumlah nih, singkat saja qala. Karena dia terdiri dari fi'il dan fa'il. Qala situ sudah termasuk fi'il dan fa'il. Fa'il qala mana? Mustatir. Dhamirun mustatirun Takdiruhu. takdiruhu huwa. Huwa. Kembalinya ke ya'udu ila An-Nabi. an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Nabi SAW bersabda, sabdanya ini adalah maf'ul bih dari qala. Oh. Sehingga jumlahnya ini fi mahalli nasbi maf'ulin bih. Maf'ulun bih dari qala. Apa yang disabdakan oleh Nabi? Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajati. Ala ini apa? Ala ini terdiri dari A itu hamzah istifhamiyah. Artinya Apakah? apakah? La tersebut la Tidak. nafiyah. Ya. Jadi ada dua, Tidak. A apakah tidak. Nah, dalam bahasa Arab ala tersebut ada beberapa fungsi. Ada fungsinya itu litanbih. Litanbih itu maksudnya adalah atau terjemahannya biasanya ingatlah, ketahuilah. Seperti ala innahum humus sufaha. Ala innahum humul kazibun. Itu artinya ketahuilah atau ingatlah. Nah, ada juga ala, ini berbeda ya. Ala di sini adalah untuk litolab atau arad, untuk menawarkan. Artinya itu adalah maukah. Artinya adalah maukah aku tunjukkan, gitu ya. Jadi ini adalah harfu ard, ya, yang artinya maukah. Bukan artinya Berarti tidak. ingatlah, ketahuilah, bukan ya, tapi maukah, menawarkan. Harfu arad. Arad. Aradun. Itu kan? Arad. Berarti tidak merubah kata setelahnya, Ustaz. Oh, nah. Dia tidak memiliki kedudukan i'rab ya. Huruf ala itu tidak memiliki kedudukan i'rab. Ala tersebut terdiri dari a dan la. Nah, fungsinya itu ada beberapa, diantaranya yang sering di Al-Quran itu adalah huruf tanbih. Huruf yang artinya ingatlah, ketahuilah. Ya. Tapi kalau di sini huruf arad. Arad itu menawarkan. Maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang apa yang Allah hapus kesalahan-kesalahan padanya dan Allah angkat dengannya derajat. Ya. Adullukum, ini adullu ini adalah fi'il atau isim? Fi'il.
Fiil. Fiil ya. Fiil Fiil apa? Mudhari. ilmu Mudhari. Fa'ilnya dulu. mana? Domir Mustatir. mustatir ruhu ana. Takdiruhu ana. Adullukum. Saya tunjukkan. Maukah saya tunjukkan? Kumnya sebagai Maf'ulun bihi. maf'ul bi Maf'ulun dari bih. adullu. Ya. Ala Mm-mm. ma yamhullah. Ini jar dan majrur. Muta'aliknya kepada fi'il Kum. adullu. Ya. Jar dan majrur ini muta'aliknya kepada adullu. Muta'alik. Terkait. Muta'alik itu terkait. Terkait dia dengan adullukum. Adullukum ala ma yang ala di sini adalah huruf jar. Jar. Ya. Ma-nya Majrur. fi mahalli Fi mahalli. jar. Fi mahalli jar kita sebut. Karena dia mabni. Ya. Kalau majrur, mansub, marfu itu untuk isim-isim yang mu'rab. Kalau isim mabni Oh. kita katakan fi mahalli jar. Oh. Ya, fi mahalli jar. Dia jenisnya apa? Isim apa namanya? Isim Fi mausul. mausul. Isim istifham, isim mausul. Mausul. Jadi ismun mausulun fi mahalli jarrin bi ala. Oleh ala. Oleh ala. Jadi dia isim mausul yang dia fi mahalli jar karena ada ala. Kemudian jumlah setelah ma adalah jumlah apa namanya? Fi'li. Silah. Oh, silah. Silah mausul. Silah mausul. Fi Yang mahal mana al-hal. silah mausul itu tidak memiliki kedudukan i'rab. Hmm. Ya. Tidak memiliki kedudukan i'rab. Dia tidak sebagai rofa, tidak sebagai khobar, tidak sebagai maf'ul bih, tidak sebagai apa-apa. Dia tidak memiliki kedudukan i'rab. Dan setiap Cukup isim silah mausul mausul aja gitu. ada silah mausul. Hmm. Dari yamhullah sampai mana Ustadz silah mausul? Pokoknya jumlah. Jumlah itu ada fi'il dan fa'il. Ya. Jadi yamhullahu dan kalimat sudah sempurna, itulah kalimat yang menjadi silah mausul. Jadi di sini yamhullahu bil khotoya ini ya. Jumlah ini adalah silah mausul yang tidak memiliki kedudukan i'rab. Adapun masing-masing kita bisa i'rab ya, masing-masingnya ini yamhu. Ini adalah fi'il Mudhari. fi'il mudhari yang marfu atau mansub. Marfu. 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 Iya. Karena Mudhari tidak kan ada marfu. yang menasabkan atau menjazamkannya. Iya. Ya. Jadi dia marfu. Tanda marfu'nya dengan tanda rofa'nya dengan tanda apa? Dhammah muqaddarah. Ya, dhammah muqaddarah. Ya, karena di sini ada huruf illah. Ya, huruf illah waw. Naam. Jadi dhammah muqaddarah. Adapun lafzul jalalah Allah, lafaz Allah ini Fa'il. sebagai Fa'il. fa'il dari yamhu. Bihi jar majrur. Ya, huruf jar dan majrur muta'alliq kepada fi'il Yamhu. yamhu. Jangan muta'alliqnya kepada adullukum. Ya. Muta'alliqnya kepada yamhu. Ya, muta'alliq itu kepada fi'il ya. Kalau nggak kepada fi'il bisa kepada masdar, bisa juga ke sifat seperti isim fa'il, isim maf'ul. Tapi kalau ada fi'il lebih utamakan fi'il ya. Jadi bihi ini muta'alliqnya kepada yamhu. Yamhu. Khotoya sebagai Maf'ulun bihi. maf'ulun bih dari yamhu. Yamhu. Ya. Kemudian wa yarfa'u. Wa Ataf. Waw ataf. dan Allah mengangkat dengannya ya. Yarfa'u ya, betul yarfa'u.
dan Allah mengangkat dengannya derajat. Jadi yarfa'u di sini fa'ilnya mana? Fa'ilnya Domir Allah. mustatir. Ya, Mustatir. lengkapnya dhamir mustatir takdiru huwa ya'udu ila Allah. lafzul jalalah Allah. Dan Allah mengangkat dengannya beberapa derajat. Derajat. Jadi derajat ini sebagai apa? Maf'ulun. Maf'ul. Maf'ulun bihi. Maf'ulun bih, ya. Dari yarfa'u. Bihi ini muta'aliknya kepada yarfa'u. Jangan muta'aliknya kepada yamhu. Ya. Wau tadi apa? Atof Wawunya jadinya. waw atof. Yarfa'unya maktuf kepada yamhu gitu. Ya. Jumlah yarfa'unya ma'tuf kepada yamhullah. Jadi jumlah ini juga tidak memiliki kedudukan i'rab. Ya, karena yang diatofkannya yamhullah ini juga tidak memiliki kedudukan i'rab. Jadi kalau tidak memiliki kedudukan i'rab, maka ma'tufnya juga tidak memiliki kedudukan i'rab. Qalu di sini mana fa'ilnya? Domirun Waw. mustatir. Bukan domir mustatir, ini domir Al-waw wawu jamaah. jamaah. Oh, jam. Domir muttasil di sini. Domir Wawu muttasil. jamaah domirun muttasilun mabniun ala as-sukun. Ya, mabniun ala sukun fi mahalli raf'i fa'il. Siapa yang dimaksud dengan mereka di sini? Sahabat. Mereka berkata, siapa yang dimaksud? Yang kum. Yang ada Mereka di itu kum maksudnya itu. siapa? Mereka berkata, siapa mereka itu? Para sahabat, Ustaz. Para Yang sahabat. diajak bicara oleh Rasul. Iya, yang diajak bicara itu adalah para Sahabat. Para sahabat. Ya. Di antaranya apa? Isbagul wudu alal makarih. Ini salah satu hal yang menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat. Ada lagi menunggu waktu sholat dan yang lainnya. Jadi salah satunya isbagul wudu alal makarih. Ini syahidnya yang ingin ditunjukkan oleh penulis tentang kasus penyempurnaan wudu dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Nah, dalam kondisi yang tidak menyenangkan ini, ketika kita berwudu, maka Allah akan mengangkat derajat kita dan menghapus dosa. Tapi bukan berarti kita menyusahkan diri. Bukan menyengaja. Bukan menyengaja, betul. Contoh lainnya, ini contoh misalkan tadi apa? Menggunakan air dingin di musim dingin, padahal ada air hangat. Ya, contoh lainnya Dia misalkan sengaja air dingin itu nggak boleh gitu. ya itu menyusahkan diri kita. Maksud hadis itu bukan seperti itu. Kalau memang tidak ada pilihan lain, ya kita tetap menggunakan air dingin, tidak ada pilihan lain. Nah, maka seperti itu balasannya adalah Allah mengangkat derajat kita dan menghapus dosa kita. Berarti di sini pemahamannya Ustaznya bukan Ya, sekedar dalil pemahamannya yang yang zahir salah. gitu. Ada juga kasus di zaman sahabat, ya ada sahabat tersebut yang dia berpuasa terus-menerus, ya, kemudian sholat malam sampai lupa dengan hak badannya, hak istrinya. Itu ditegur oleh Nabi SAW. Fa inna lijasadika alaika haqqan. Bahwa sesungguhnya pada jasadmu itu, pada badanmu itu juga ada hak. Jadi Rasulullah menyuruh jangan setiap hari berpuasa. Ya. Kemudian istrimu juga punya hak. Jangan sepanjang malam engkau sholat mengabaikan istrimu. Memang benar, sholat malam itu pahalanya besar. Puasa itu pahalanya besar. Tapi Allah itu menginginkan kemudahan. Ya, misalkan lagi ketika kita umroh atau haji. Zaman dahulu belum ada pesawat. Adanya kendaraan unta, kuda. Kemudian kita mengikuti itu.
Ya, naik unta kita Padahal ada dari pesawat. Madinah misalkan naik unta kita ke Mekah. Padahal itu sulit. Ya. Sementara Allah tidak menginginkan kesulitan. Ya. Jadi kita jangan mengandalkan satu hadis saja, satu contoh dari Nabi saja. Tapi kita harus mengkombinasikan dan kita harus memahami apa maksud dari Allah, inti dari syariat ini. Contoh lainnya misalkan Rasulullah sholat ya ketika sujud tersebut mengembangkan atau melebarkan lengannya. Nah, kalau kita sebagai jamaah, sebagai makmum, jangan kita seperti itu. Kenapa? Karena kita akan mengganggu jam. orang. Nah, atau contoh lainnya, Rasulullah pada zaman dahulu sholat menggunakan sendal. Kemudian kita ikuti contoh tersebut, kita sholat menggunakan sendal di masjid. Ya. Diusir, Ustaz. Kotor akhirnya kan, berdebu, mengganggu orang. Padahal maksud syariat itu tidak seperti itu. Rasulullah tidak menyuruh menggunakan sendal, tapi pada saat itu memang lantainya masih tanah. Ya. Maka kita harus melihat kepada dalil-dalil yang lain. Apa sebenarnya maksud dari Allah dan maksud dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya terutama dalam masalah akidah, masalah asma dan sifat, masalah tauhid. Tentunya tidak bisa kita memahami secara sendiri atau dengan menggunakan satu atau dua dalil. Kita harus mengkombinasikan semua dalil tersebut ya, sehingga kita tidak salah memahami apa yang Allah maksudkan. Ya. Tadi sampai mana? Sampai isbagul wudu alal makarih. Ini sudah lebih jam 10 ya. Mungkin singkat saja. Yaitu isbagul wudu fi ayyamil bard. Menyempurnakan wudu di dalam musim Hari-hari yang dingin. Maka jika engkau menyempurnakan wudu dengan menggunakan air dingin, maka itu adalah lebih afdol daripada engkau menggunakan atau menyempurnakan dengan air yang hangat. Ya, sesuai dengan kondisi cuaca. Maka seorang lelaki tersebut dia berfatwa menggunakan air yang dingin itu lebih utama. Ini fatwa yang digunakannya dan menggunakan atau mengambil dalil dengan hadis sebelumnya tersebut. Nah, ini kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Apakah ini kesalahan dalam ilmu atau dalam pemahaman? Ya, ini yang ditanya oleh Syekh ketika di majelis. Kira-kira apa? Salah di ilmu atau salah di pemahaman? Pemahaman. Pemahaman yang salah. Ilmunya benar. Ya, ilmunya karena hadisnya sahih. Tapi pemahamannya yang salah. Nah, bagaimana kesalahannya dan bagaimana cara membenarkannya berikutnya akan kita bahas insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan sampai di sini tentang makna dan i'rab? Ya, alhamdulillah ya kita menyelesaikan paragraf ini dan sungguh luar biasa faedah yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Ya, contoh yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya, bahwa kita tidak bisa menghukumi atau mengambil dalil dengan pemahaman kita sendiri ya, tanpa bimbingan dari ulama, tanpa kita mengetahui apa maksud dari syariat ini. Ini penting ya bagi thalabul ilmi, terutama thalabul ilmi pemula, karena thalabul ilmi pemula itu kan semangatnya tinggi ya. Ketika mendapatkan suatu hadis langsung diamalkan, padahal pemahamannya keliru. Ya. Itu saja pertemuan saat ini. Kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Anda kembalikan kepada Ustadz Abu Ali, tafadhol. Baik, Assalamualaikum ilaik atas materi yang telah dipaparkan berikut faedah ilmu yang Masya Allah banyak sekali faedah yang
insya Allah bisa kita dapatkan dari paparan beliau, tidak hanya terkait bahasa Arab atau mungkin cara membaca atau mengikrab, namun banyak sekali faedah-faedah tambahan yang bisa kita dapatkan dari penjelasan tadi, dan Masya Allah banyak sekali insya Allah. Dan sebelum Ana tutup, Ana sampaikan jazakallahu khair wa barakallahu fiik pada Ustadzuna Joat Nasriga hafizallahu taala yang senantiasa mendampingi kita belajar, memberikan faedah ilmu dan waktunya. Barakallahu fikum Ustaz, semoga Ustaz dan keluarga senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan sehingga dapat terus memberikan faedah ilmunya bagi kita semua. Dan tak lupa buat teman-teman yang sudah hadir, barakallahu fikum wa jazakumullah khair atas atensinya. Semoga kebersamaan kita di pagi hari ini menjadikan tambahan ilmu dan faedah, dan semoga semua aktivitas kita di hari ini dicatat sebagai amal soleh dan dilipat gandakan pahalanya. Amin. Insya Allah kita akan bertemu kembali di kesempatan berikutnya biidznillah ta'ala. Dan ana akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.